Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Juman? Sehat Pak Juman? Alhamdulillah sehat Pak David. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini Pak Juman kan ada rencana nih mau disupervisi ya. Iya Pak. Supervisi sama saya. Supervisinya kita rencanakan tanggal berapa? Kemarin kalau saya dilihat dari jadwal itu hari Senin Pak. Senin ya. Tanggal 6 Maret Hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Pelajarannya apa? Mata pelajaran pilihan Pak. Mata pelajaran pilihan. DGM mesin non konvensional. Iya. Mesin konvensional. Non konvensional. Non konvensional. Konvensional itu CNC ya? Iya betul Pak. CNC. Ini kelas berapa? Kebetulan saya mampu untuk mesin non konvensional di kelas 11. Kelas DGM. 11 DGM. Rencana DGM berapa? DGM 1 Pak. DGM 1. Nah itu Pak, rencana pada jam keberapa di hari Senin? Jam pertama sampai jam keempat Pak kalau jadwal mengajar saya. Untuk jam pertama sampai kedua itu teori, nanti 3 ke 4-nya praktek. Oke. Nah kira-kira dari rencana pembelajaran itu tujuan pembelajarannya apa yang akan disampaikan? Oke, tujuan pembelajarannya untuk pertemuan di hari Senin tanggal 6 Maret itu kita konsennya ke siswa mampu untuk melakukan pemrograman di mesin CNC Pak. Mampu melaksanakan melakukan mesin CNC. pemrograman ya. Betul. Pemrograman di mesin CNC. Oke. Kemudian tahapan pembelajaran yang akan dilakukan seperti apa? Oke Pak, mungkin sama seperti umumnya ya Pak ya, kita memiliki saya akan melakukan 3 step mengajar ya Pak ya. Pendahuluan, inti, dan penutupan. Mungkin di awal pendahuluan ya kita masuk semua berorientasi kepada peserta didik, di mana yang mengorganisasikan jalannya kelas itu peserta didik, mulai dari berdoa, mengucap salam, terus merilekskan diri sampai posisi duduknya dan lain sebagainya. Terus mungkin kita hanya sebagai sarana mereka ya, sarana mereka untuk menunjang terjadinya proses belajar di situ. Kita memeriksa kehadiran, selanjutnya memotivasi, dan juga mungkin menyampaikan tujuan pembelajaran di awal, serta melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya, dan mungkin asesmen juga Pak. Di situ kita melakukan asesmen terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini, itu siswa sudah ada modal belajarnya belum. Nah pada saat asesmen diagnostik ya sebutannya, atau asesmen awal, pada saat asesmen awal itu yang akan disampaikan seperti apa? Oke, mungkin saya akan memberikan pertanyaan pemantik Pak kepada siswa, karena kebetulan di kelas 11 DGM 1 ini mayoritas siswanya baru kembali dari tempat PKL. Jadi mungkin ada siswa yang dominan sudah bisa melakukan di materi sebelumnya kita ada setting 0 mesin, setting 0 benda kerja. Nah itu mungkin sudah ada yang bisa dan ada yang belum, seperti itu Pak. Dari hasil nanti asesmen diagnostiknya, saya merencanakan akan membagi 2 kelompok, di mana kelompok yang pertama nanti akan saya berikan arahan sampai nantinya mereka mungkin bisa juga mempresentasikan arahannya. Yang kelompok pertama adalah siswa yang sudah bisa melakukan setting 0 benda. Selanjutnya untuk yang belum bisa, nanti saya akan coba arahkan untuk bisa konsen dulu kepada pelaksanaan setting 0 benda kerja. Nah, untuk yang sudah bisa, arahannya adalah nanti bisa melakukan pemrograman terhadap mesin CNC Pak.
intinya ada kelompok besar dua ya. Betul Pak. Yang A yang sudah bisa, yang B yang belum bisa. Iya. Nanti yang B akan ditangani langsung, yang A dikasih tugas untuk pemrograman. Betul. Seperti itu, bagus. Terus langkah setelah diagnostik kira-kira apa? Langkah setelah diagnostik itu saya ya, boleh Pak. Langkah setelah diagnostik nanti saya akan coba untuk membagi kelompok lagi Pak terhadap apa namanya progresnya ya Pak ya. Kita lihat apakah dia mampu untuk melakukan apa namanya pemrograman tersebut untuk berdasarkan ada proses, konten dan juga produk ya Pak ya. Nah kalau dari saya merencanakan di rencana saya ada tiga proses. Yang pertama berdasarkan kalau berdasarkan proses, berdasarkan konten. Tadi saya coba untuk bagi dua kelompok tersebut nantinya ya akan saya bedakan. Maksud saya bedakan karena tidak mungkin memaksakan teman-teman yang baru pulang PKL itu untuk loncat materi seperti itu ya. Selanjutnya dari konten, dari prosesnya nanti saya akan membagi kelompok lagi Pak berdasarkan yang pertama adalah minat siswa. Saya akan observe dulu di awal apakah mereka memiliki minat literasi yang baik, dalam hal ini mungkin membaca atau menyimak seperti itu Pak. Jika memang dominan semua ke menyimak, saya akan coba untuk membawa mereka mencari dan juga menyajikan YouTube ya Pak ya, berkenaan dengan materi baik itu setting nol benda kerja maupun pemrograman ya. Terus kalau berdasarkan produk Pak, nanti di akhir pembelajarannya saya akan minta kelompok tersebut untuk dapat mempresentasikan hasil diskus kelompoknya, kemudian dari hasil diskus tersebut mereka sampaikan ke teman kelompok yang lain, sehingga yang tadinya belum paham menjadi paham, yang sudah paham mungkin bisa juga mengomentari atau memberikan saran terhadap presentasi yang sudah dilakukan. Jadi terjalinlah di situ proses belajar dari siswa. Dari proses produk tersebut nanti juga saya akan coba di pertemuan selanjutnya meminta siswa untuk praktek di mesinnya membuat video pembelajaran Pak. Jadi daripada kita nonton YouTube-nya orang, lebih baik kita punya YouTube sendiri yang bisa ditonton di sini. Nanti mungkin ya nggak sama mereka, mungkin nanti sama adik angkatannya. Mungkin itu Pak. Jadi produknya bisa berupa video atau PowerPoint ya. Betul Pak. PowerPoint untuk presentasi salah satunya. Oke, berarti yang direncanakan sudah mempunyai kandungan pembelajaran diferensiasi yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan nanti di kelas tarihan. Kemudian pada saat pembelajaran kelompok di situ kan ada tuntutan berdiskusi ya, diskusi, komunikasi. Nah ini juga sudah ada kandungan KSE-nya. KSE-nya itu keterampilan untuk sosial emosional, karena dengan berdiskusi, ya, berpikir kritis, bergotong royong, itu juga sudah berhubungan dengan P5BK juga, P5-nya. Kemudian kira-kira yang akan dipersiapkan berupa sarana-sarananya atau bahan-bahan pendukungnya apa? Mungkin sarana prasarana atau peralatan yang saya butuhkan untuk menggali pengetahuan siswa besok adalah saya juga mempersiapkan terlebih dahulu materi ya Pak ya. Materi yang saya siapkan yang berupa PowerPoint, layanan yang nanti disajikan melalui proyektor LCD. Kemudian jika memang nanti siswa masih membutuhkan
diskusi lebih lanjut ya saya masih akan mempersiapkan spidol, papan tulis ya, penghapus, dan juga nanti mungkin kita menggunakan kertas flip chart juga Pak untuk menggali terkait dengan apa kita di pembelajaran. Nah, kalau YouTube-nya sendiri tadi sedikit katakan menurut diferensiasi yang tentang proses itu menyiapkan linknya apa membebaskan anak untuk mencari? Yang pertama kami punya, kalau di sekolah itu kan kita menyamakan dengan mesin yang ada di sekolah ya Pak ya. Jadi ya pertama kita bisa menyiapkan linknya Pak. Yang kedua, karena memang keterbatasan link dan mungkin juga mesinnya Pak ya, kita juga tidak memutus kemungkinan siswa untuk mencari referensi lain. Betul. Jadi combine ya. Karena apa? Mesinnya kan setiap sekolah atau setiap ini kan beda. Intinya dari LPP ini saya melihat secara teliti sudah ada unsur diagnostiknya, sudah ada unsur KSE-nya, sudah ada unsur pembelajaran diferensiasi, ya. Hingga terakhir nanti rencana penilaian gimana yang akan dilakukan? Baik, rencana penilaiannya saya menggunakan beberapa ya Pak ya. Yang pertama ya mungkin terkait dengan aspek pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak. Kalau aspek pengetahuannya saya akan memberikan beberapa pertanyaan di mana beberapa pertanyaan itu memiliki bobot atau nilai yang berbeda-beda. Selanjutnya tentunya pertanyaan yang di asesmen atau asesmen yang diberikan itu sama ya Pak ya dengan apa yang dibahas hari itu. Terus untuk asesmen pengetahuannya itu, asesmen keterampilannya nanti kita lebih concernnya kepada produk yang mereka hasilkan pada hari itu. Mungkin kalau hari itu target ketercapaiannya adalah mempresentasikan, berarti produk presentasinya yang dinilai. Tapi kalau memang sampai meluas sampai membuat atau mengoperasikan mesin, jadi pada saat pengoperasian mesin saya juga ada penilaian keterampilannya di situ. Ya. Untuk kerja ketika bekerja dengan mesin. Betul. Oke. Nanti pas di akhir pembelajaran ketika 2 jam pelajaran itu mau memberikan penilaian seperti apa yang tadi dibilang hanya presentasinya, apa ada tes lagi per orang, asesmen per orang, apa per kelompok aja presentasi? Per kelompok presentasi saya nilai juga Pak, berdasarkan itu kelompok ya Pak ya, hasil asesmen kelompok. Dan juga nanti ada saya siapkan juga untuk asesmen individu ya Pak ya, per individunya. Ya. Oke. Terus kira-kira di akhir pembelajaran yang dilakukan tahapannya apa? Di akhir pembelajaran di 2 jam terakhir nanti. Oke, di 2 jam akhir nanti berarti kan saya akan kembalikan kepada pembelajaran tadi ya, berasal dari siswa Pak. Jadi dari siswa itu memberikan karena selepas presentasi ya, memberikan reward atau mungkin saling memotivasi antar siswa terhadap kelompok yang lain sehingga mereka timbul rasa kesenangan dalam belajar. Dan juga di akhir saya akan menarik kesimpulan juga yang berasal dari siswa otomatis terhadap proses belajar pada hari itu, dan ditutup dengan Oke, cukup. Terima kasih Pak Johan, kegiatan praobservasi udah hampir di ujung. Pada prinsipnya saya sedikit memberikan catatan khusus ya, secara
urutan yang akan dilakukan. Ini mudah-mudahan terencana dengan baik, ya, terencana dengan baik. Terkadang kan namanya rencana, planning gitu ya, planning rencana, pas hari H mau begini, Iya. pas pelaksanaannya belum tentu jadi begitu gitu kan. Nah itu biasa terjadi, apalagi yang sifatnya praktek, yang sifatnya praktek yang biasa jam panjang gitu kan, sekarang disupervisi hanya 2 jam gitu kan. Nah terkadang tahapan-tahapan yang direncanakan itu tidak dilakukan atau terlewatkan. Jadi itu pesan saya, ya, jangan sampai tahapan-tahapan yang direncanakan terlewat. Kemudian satu hal saya tambahan adalah mengenai penutup, ya, kemudian saling istilahnya memotivasi, itu bisa diistilahkan dengan refleksi, ya. Nah, refleksi ini adalah ada pepatah mengatakan belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Ya, terus refleksi tanpa belajar itu salah gitu atau kacau gitu, atau sesat gitu bahasa peribahasanya. Jadi belajar tanpa refleksi itu sia-sia, refleksi tanpa belajar itu sesat. Nah, artinya gini, refleksi itu diusahakan siswanya, jangan gurunya. Artinya kalau bisa yang menyimpulkan siswa. Iya. Nah, tapi terakhir memang kesimpulan siswa itu kan belum tentu betul. Nah, kita meluruskan. Nah, itu yang harus diingat lah, sampai diingat supaya pelaksanaan ke depan lebih baik lagi. Karena ini belum dilakukan baik, maka semoga nanti di hari Senin rencana pembelajarannya berjalan mulus. Itu saja dari saya, mungkin saya cukupkan. Selamat ketemu lagi nanti di supervisi. Terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok Gio dan kawan-kawan. Silakan perwakilannya boleh berdiri. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Gio dan kawan-kawan. Boleh seperti tadi di belakang kursi ya, kalau gitu kayaknya kurang nyaman. Oke, yang lain menyimak ya. Kalau yang sudah hafal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sebagai perwakilan dari kelompok menonton ya Pak. Jadi di sini yaitu namanya menjelaskan tentang cara memanggil dan menjalankan program. Nah yang pertama itu ada masukkan USB ke port mesin CNC dan jangan sampai terbalik. Kenapa kalau terbalik? Kalau sudah bisa masuk Pak. Terus di kan di mesin CNC itu kan ada beberapa buat USB. Nah dimasukinnya tuh dari atas itu dua dari si colokan USB ke port. Nah, yang kedua, setelah dimasukkan ke menu, lalu DNC, kemudian ke program. Jadi setelah habis menu, udah bisa menu, terus ke DNC, terus ke program. Dibaca ke program, nanti muncul program. Dan yang ketiga, cari file yang akan diprogramkan, lalu diinput. Kalau misalnya filenya ada di dalam file, itu harus dicari. Jadi itu kita tuh harus cari dulu. Terus kalau misalnya filenya udah ada di luar file, nggak perlu dicari dulu. Dan yang keempat, lalu pastikan switch off red di posisi 0. Yang diputar itu di posisi 0 switch off red. Yang kelima, kemudian jalankan klik file cycle start. Dan jika ingin per blok, maka kita gunakan single block. Ada dua, ada kalau misalnya mau langsung semuanya versi itu pakainya langsung klik cycle start kalau misalnya mau langsung. Tapi kalau misalnya mau per blok, kayak satu-satu per blok, kayak lihat dulu nih kerjanya gimana, itu pakai single block. Yang keenam, lalu start. Udah selesai start, udah jalan. Dan ini kita akan menjelaskan tentang cara mengeluarkan flash disk. Yang pertama, klik menu auto. Dan yang kedua, kemudian lepaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, boleh diperbaiki oleh Pak Juman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi jika memang rencana Allah tidak sama dengan rencana kita, jangan jadikan itu suatu kendala. Jadikan itu suatu hikmah dibalik kejadian yang sudah terjadi. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan.
Jumhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak David. Alhamdulillah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Pak David kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jumhan, kemarin kita kan sudah supervisi kelas. Pada kesempatan itu, menurut Pak Jumhan, apa yang bisa dirasakan dari kegiatan supervisi kemarin? Yang saya rasakan ya Pak, terkait dengan kegiatan supervisi, malah yang saya rasakan lebih jadi terprogram Pak. Bukan karena apanya ya, bukan karena tegangnya, tapi memang karena asik. Jadinya segala rentetan yang sudah direncanakan itu benar-benar terlaksana gitu. Mungkin ada yang terlewat juga, atau bahkan memang terlupakan gitu. Jadi ya buat evaluasi juga buat saya. Tapi overall menyenangkan sih Pak. Menyenangkan ya. Nah, kata menyenangkan itu menurut Pak Jumhan kira-kira di sisi apanya saja gitu? Dari sisi kalau saya pertama ya saya mengajar, karena mengajar suka ya Pak ya, kepada siswa, terus ditambah dengan ada pemantauan dan evaluasi dari manajemen, ya akhirnya ya saya senang gitu ya Pak ya. Yang kedua dari sisi siswa juga, kemarin saya lihat siswa itu antusias semua dengan segala yang sudah direncanakan oleh saya, sehingga pembelajaran itu dapat terkondisikan dengan baik. Ya melihat mereka senang ya saya juga jadi senang. Seperti itu, betul. Kira-kira ke pertemuan hari ini pasca observasi yang bisa menjadi tujuan Pak Jumhan apa kira-kira hari ini yang akan didapatkan? Mungkin ini ya Pak ya, yang pertama karena pasca ya Pak ya, otomatis bentuknya ya ada evaluasi mungkin dari Bapak selaku manajemen yang mengobserver saya. Terus juga bentuknya juga nanti dari evaluasi tersebut biasanya kan ada RKTL-nya ya Pak ya, rencana kerja tindak lanjutnya. Kemudian kita flashback kegiatan kemarin pada saat mungkin Pak Jumhan mengingat kembali kegiatan di supervisi kemarin. Dari mulai awal kegiatan yang sudah dilakukan, menurut Pak Jumhan sudah baik belum gitu, atau sudah sudah seberapa puas Pak Jumhan merasakan? Kita bagi ke 3 kelompok dulu ya. Pada saat pendahuluan, nanti kegiatan inti, kemudian nanti kegiatan penutup. Nah, pada saat kegiatan pendahuluannya menurut Pak Jumhan sudah merasa puas enggak gitu? Kalau dibilangin poin gitu ya, kepuasannya itu 1 sampai 10 kira-kira sudah berapa poin gitu? Kalau untuk pendahuluan saya puas Pak ya, karena memang sudah sesuai dengan direncanakan. Di awal saya mencoba mengangkat bagaimana siswa itu belajar berdasarkan minat mereka ya Pak ya. Jadi ya berasal dari mereka belajar itu, bukan dari saya. Saya hanya sebagai sarana prasarananya mereka untuk belajar. Untuk kegiatan pendahuluan ya saya tata mereka untuk siap belajar. Di antaranya ya pertama dengan kegiatan membuka kegiatan, terus mereka berdoa dengan berdoa yang mereka lakukan sendiri seperti itu. Yang ketiga, merefleksi kegiatan yang akan dilakukan hari ini, terus apa sih manfaatnya untuk mereka, sehingga mereka memang termotivasi untuk belajar. Terutama yang kemarin kita pelajari itu kan mesin non konvensional ya Pak ya. Apalagi di awal mereka harus tahu dulu nih bahwasanya di teknologi 4.0 ini kan semuanya berdasarkan teknologi yang terbaru kayak gitu, dan mereka kalau ketinggalan ya nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Di pendahuluan kalau dari poin Pak, saya 1 sampai 10 9,9 gitu ya. Oh, luar biasa ya. Oke, jadi sudah bisa mempersiapkan siswa sebelum belajar. Betul, ya. Pak. Di antaranya itu tadi sudah bisa menggali mereka juga di awal pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira persepsi yang bisa dikembangkan apa selain yang sudah dilakukan? Untuk
untuk kemarin kan persepsi dilakukan sudah berbagai cara ya. Misalkan tadi dikatakan memberikan pendapat mereka kan, ditanya kan. Betul. Nah, terus kalau bisa dikembangkan menurut Pak Jumhan, persepsi model apa yang kemungkinan bisa diterapkan ke depannya kira-kira? Mungkin yang pertama, kalau kemarin kan masih persepsinya kan berdasarkan wawancara singkat ya Pak ya. Mungkin bisa lewat kalau yang verbal non verbalnya, mungkin kalau verbal ya itu wawancara, kalau yang non verbalnya mungkin bisa lewat kuis atau mungkin ya singkat jawaban singkat ya, kita bagikan stiker, sticky note atau apa, mereka bisa untuk menjawab singkat. Terus mereka juga bisa mungkin berbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dan di kelompok-kelompok itu yang aktif dominan untuk melakukan persepsi ya mereka juga bisa kayak gitu. Mungkin dari kelompok A bisa bertanya ke kelompok B bisa menanggapi kelompok C, dan kelompok C mungkin bisa menanyakan ke kelompok A, kayak gitu kayaknya Pak, bisa juga untuk meningkatkan kepedulian mereka untuk belajar ya persepsi. Waktu pendahuluan menurut Pak Juman ada nggak penilaian siswa itu siap atau senang dalam belajar di awal-awal gitu, sudah kelihatan nggak mereka itu siap, mereka itu senang? Iya. Bisa diutarakan nggak? Ya, kemarin tuh yang saya lihat, yang saya pantau, mereka tuh dari beberapa siswa tuh yang saya observasi ya Pak ya, mungkin overall semua antusias Pak, tapi antusiasnya mungkin berbeda ketika ada siswa yang sudah lebih paham daripada teman yang lain terkait dengan materi. Ya dia antusias, tapi antusiasnya akan pertanyaan yang grade levelnya lebih tinggi ya daripada teman-teman yang lain. Nah itu ya saya memfasilitasi lah ya, maksudnya kalau dia menanyakan ya lantas saya jawab waktu pertanyaannya. Tapi mungkin kalau di flowkan dengan modul belajar saya, ya dia terlihat lebih kalau dilihat ya lebih cuek, karena memang ini materi ini sudah saya kuasai nih kayak gitu. Tapi ya gimana caranya biar anak tersebut bisa tetap terus termotivasi belajar, ya kita fasilitasi dengan cara ya mungkin menanyakan secara pribadi kan, mungkin ada kayaknya kok lemes banget, kok santai banget kayak gitu ya. Oh iya Pak, saya mau nanya ini ya gitu. Mungkin itu Pak, dari karakter motivasi belajarnya mungkin ya. Mungkin motivasi belajar yang karena memang mereka sudah tahu gitu ya, sudah lebih jadi paham. ada yang lebih paham, jadi kelihatannya dia lebih nyantai gitu ya. Betul. Tapi pada prinsipnya mereka siap kan ya. Siap. Gitu ya. Tapi dari kondisi kelas yang ada, kan jumlah siswa nggak full ya? Betul Pak. Jumlah siswa nggak full. Nah kemudian ada tantangan lain nggak dengan kondisi siswa yang sedikit, kemudian kondisi siswa yang berbeda berbeda pembelajarannya, waktu pembelajaran, karena kan ada beberapa yang baru pulang PKL yang baru selesai PKL. Ya mungkin kalau dari jumlah ya Pak ya. Kalau jumlah ya saya rasa sama saja, karena ya mau sedikit mau banyak ya tetap kita melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin dari kemudahan, kalau dari kemudahan ya lebih mudah yang lebih sedikit, karena intensitas pemantauan dari kitanya itu lebih lebih baik ya daripada kalau misal full kelas ya gitu. Terus untuk kendalanya ya Pak ya, kalau siswa kemarin ditemukan kan ada 3 orang siswa yang baru rampung selesai PKL. Ya mau tidak mau mereka kan ketinggalan nih ya akan pembelajarannya ya. Dari segi pembelajarannya itu ya saya coba untuk angkat lagi di model belajar yang diferensiasi ya Pak ya, terkait dengan yang proses, terus konten dengan yang produk ya Pak ya. Nah itu saya bagi di proses dulu Pak. Nah saat di proses itu kan mereka udah ketinggalan, nggak mungkin kita minta mereka untuk cepat berlari mengejar teman-teman yang lain. Jadi saya pisahkan dulu yang baru pulang PKL untuk mengulas kembali materi yang mereka tertinggal gitu. Nanti
tetap mereka membahas materi tersebut, nanti dibantu teman-teman yang lain terkait dengan di akhir ya, di diferensiasi produknya, mereka kan mempresentasikan ya Pak ya. Nah, dipresentasikan ya mungkin ada tambahan dari teman-teman yang sudah memiliki teori ya, memiliki pemahaman yang lebih dibanding yang baru pulang PKL. Oke, untuk sekarang untuk ke proses kegiatan pembelajaran kan yang dilakukan oleh Pak Jumhan sebelum pembagian kelompok, apa yang dilakukan? Oh ya, pertama ya kita melakukan pengamatan ya Pak ya, ya asesmen singkat lah ya Pak, Ya, diagnostik ya Pak ya. Ya saya berikan pertanyaan pemantik dulu terkait dengan materi. Waktu itu materinya adalah bagaimana cara untuk memasukkan program dan menjalankan program di mesin CNC ya Pak ya. Juga saya juga mungkin akan mempelajari terkait dengan model pembelajaran lagi Pak. Karena kita kan mayoritas lebih kepada praktek ya Pak ya. Nanti model pembelajaran yang lebih cocok, terus desain pembelajarannya kayak gimana ya, saya akan coba pelajari lagi Pak.